Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PAI Pendidikan Agama Islam mengenai kisah teladan Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika, sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihi salam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu di atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surat Al-Isra. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihi salam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihi salam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihi salam selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihi salam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam surat Saba dan surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling serta banyak beramal solih. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihi salam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Baik, untuk pembelajaran kisah tentang Nabi Daud cukup sekian dan kita akan lanjut ke kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Mukjizat yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga pada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihi salam
dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin-jin yang melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng, ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihi salam atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihi salam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml. Doa Nabi Sulaiman alaihi salam selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Baik, untuk pembelajaran kali ini tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sudah Ustazah ceritakan. Silakan kerjakan soal berikut. 1. Tuliskan 4 mukjizat Nabi Daud. Kedua, tuliskan 2 hikmah keteladanan Nabi Daud. Ketiga, tuliskan 4 mukjizat Nabi Sulaiman. Keempat, tuliskan 2 hikmah keteladanan Nabi Sulaiman. Kelima, jelaskan hubungan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Kerjakan di buku